guru kelas 6 ya, sebenarnya bukan guru kelas 6 juga sih, di kelas rendah juga itu udah diajarkan kepada anak bagaimana caranya untuk apa ya namanya tuh apa sih namanya, mempertahankan diri, bukan mempertahankan diri, tapi untuk menjaga diri ya, untuk menjaga diri agar terhindar dari kejahatan-kejahatan seksual, seperti kalau nggak salah yang pernah saya baca tuh kelas rendah ada untuk tidak memegang alat kelamin punya temannya, kemudian tidak memegang bibir ataupun memegang bagian tubuh lainnya. Itu kalau untuk guru kelas rendah, barangkali ada yang mau disampaikan juga, didiskusikan, mangga boleh, terutama guru kelas tinggi juga silakan. Oh iya Bu, kebetulan kemarin kan ada kuesioner ya. Oke. Di situ cerita dari salah satu teman kita, itu Ibu Siti Komaria dari SDN Taman Kalijaga Permai, itu cerita ada muridnya yang ketika sedang belajar dia diem aja. Udah gitu ditanya sama gurunya, kamu kenapa? Dikiranya buang air besar. Padahal setelah dicek ternyata menstruasi. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu agar apa ya, supaya di kelas itu tidak menjadi gaduh atau anak itu tidak dibully atau sebagainya, itu baiknya seperti apa untuk menghadapi hal tersebut gitu kan. Itu kan mendadak di dalam kelas sedang pembelajaran langsung. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pengalamannya ya itu sering nih, ini kejadian seperti ini sering, dan kalau di sekolahan yang lain mungkin kali ini kan situasinya dia anaknya duduk ya, jadi dia diam di bangku. Ini ada beberapa yang resin. Nanti mau digabung atau mau dijawab dulu Pak? Ada yang resin kayaknya nih. Ya, ada yang raise hand ya, untuk Ibu Kebon Pelok, Ibu SDN Kebon Pelok ya. Halo Ibu, mangga silakan untuk mengajukan pertanyaannya untuk berdiskusi. Silakan Ibu. Bu Priyani. Iya. Kebetulan saya mengajar kelas 6, Bu, punya pengalaman ketika di materi puber di kelas 6 itu kan di semester 1 ya, Bu ya. Ketika saya menyampaikan, mungkin saya berpesan kepada anak-anak tidak boleh bereaksi terlalu berlebihan gitu ya, Ibu. Tapi pada akhirnya ketika kita materi disampaikan, anak-anak hanya ada yang cubit-cubit, ada yang bisik-bisik gitu ya, Bu ya. Nah, kaitannya dengan saya menyampaikan itu kan norma juga ya Bu ya. Jadi seperti tidak bebas. Jadi saya menggunakan simbol gitu Bu. Seperti misalnya ketika perubahan di fisik perempuan, saya bilang ya itu tadi terjadi ketika tumbuh payudara, saya ibaratkan ke salak Bu. Kemudian ada anak yang lucu Bu. Jadi Bu nanti bisa sebesar semangka gitu. Jadi ya anak-anak pada ketawa semua. Nah, jadi mohon arahannya karena saya menggunakan simbol seperti itu. Jadi materi yang akan kita sampaikan itu ya sesuai norma dan anak paham. Begitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya bagus nih, Ibu Priyani ya. Mungkin bisa digabung dengan izin ya, Pak Moderator. Saya merespon langsung dengan tadi ya pertanyaan diskusi tentang menars ya, menstruasi yang pertama kali karena belum berpengalaman gitu. Dari kedua situasi itu, yang di kelas maupun mungkin nanti situasinya awalnya mungkin pribadi ya, ketika disadari, kemudian akhirnya teman-temannya jadi lihat gitu. Nah di sini guru bisa memperhatikan anak-anak pasti dengan karakteristiknya masing-masing, responsnya bisa berbeda gitu. Cuma kita harus mengajarkan ya, mungkin bisa memperhatikan anak yang sedang dalam tanda petik korbannya gitu, orang yang objeknya gitu, yang sedang mengalami situasi itu gitu, yang mungkin nanti bisa jadi bahan bulian atau apa misalnya gitu ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak yang lain bahwa dia sedang mengalami situasi tertentu yang nanti kita juga akan mengalami gitu kalau kita jenis kelaminnya sama. Kalau dia jenis kelaminnya berbeda, ya kamu juga akan mengalami dengan
situasinya dia gitu, dengan fitrahnya dia, masing-masing kan punya fitrah gitu. Jadi jangan mengejek, menghina gitu kan, mempermalukan, jangan. Jadi kita ajarkan bagaimana caranya justru melindungi, menjaga, ya, membantu teman kita itu gitu. Toh nanti kita juga akan mengalami yang seperti itu, gitu kan. Apa namanya, sudah besar ngompol misalnya gitu, sudah besar BAB misalnya, di celana misalnya gitu kan sampai kotor, ya jangan apa namanya, kalau bisa itu jangan cepat merespons. Pasti ya, kalau menurut saya sih ya, di antara teman-temannya satu kelas itu akan ada yang, karena mereka sifatnya beda-beda, pasti akan ada yang empati tuh ya. Ada juga memang yang mungkin yang ceria gitu ya, yang ekstrovert, mungkin dia jadi menemukan bahan untuk lelucon misalnya gitu. Tetapi kita bisa mengajarkan di situ. Kalau misalnya terjadi si anak ini dijadikan bahan lelucon, apakah itu lucu? Bagaimana kalau itu terjadi pada kamu sendiri misalnya gitu? Atau kamu yakin nggak nanti di kemudian hari dia kan hatinya sakit gitu ya, terluka gitu. Kamu tidak merasa bagaimana gitu ya, ada perasaan bersalah atau bagaimana kepada temannya itu misalnya. Memang ada kalau di anak yang lebih muda ya, saya punya anak kan 3 ya, Ibu dan Bapak, sambil cerita ya. Saya punya anak yang bungsu itu seperti yang tadi tuh, ceria, kemudian jahil jadinya gitu kesannya ya. Terus saya tanya, Dek, kalau melihat orang lain bingung misalnya, atau orang lain kesulitan atau kesakitan gitu ya, dikerjain sama dia, itu perasaannya gimana? Adek senang, saya tanya gitu. Terus dia bilang iya. Dia bilang gitu. Jadi dia senang ngerjain orang. Nah, kita bisa diskusi kepada anak itu. Apakah itu apa namanya, sifat yang baik misalnya gitu. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada kamu sendiri gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa ceria. Gimana caranya supaya kita ngerjain orang ya, kita membuat lelucon tapi tidak menyakiti gitu. Jadi ngerjainnya tuh yang baik-baik gitu. Jadi misalkan kasih hadiah misalnya gitu, menyembunyikan sesuatu, tetapi di sesuatu itu kita kasih tambahan barang yang lain misalnya buat hadiah atau apa gitu. Jadi jangan sesuatu yang membuat orang marah atau kecewa atau malu dan sifat-sifat yang negatif yang lain. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, kita ajarkan gitu kan kepada anak kita. Dan satu lagi yang penting, itu kitanya harus memberikan apa namanya, sikap yang positif juga. Kita memberikan teladan yang baik juga. Jadi kalau kitanya takut, marah gitu ya, ada anak, kamu kok nanyanya kayak gitu sih misalnya gitu responsnya, ya anak-anak juga akhirnya jadinya tidak terbuka kepada kita gitu. Jadi dia kehilangan respect misalnya gitu. Kira-kira mungkin seperti itu ya Ibu. Jadi justru pada saat yang sama itu kita bisa melakukan edukasi apa namanya, terutama yang nilai-nilai moral tadi, dan itu nanti kita harapkan bisa berdampak untuk perilaku anak-anak itu ke depannya. Atau mungkin ada yang lain mungkin ya, moderator boleh kalau yang lain mau merespon pertanyaannya Ibu Priani. Punya pengalaman kepada partisipan yang lain, barangkali ada yang memiliki cerita sama dengan Ibu Pri dari SDN Kebon Blok ya, barangkali mau didiskusikan, silakan, karena untuk membahas pubertas itu memang benar-benar harus apa ya, sesuai dengan bahasa anak, dan kitanya juga enggak kaku menyampaikannya. Karena saya sendiri waktu itu, ini boleh cerita sedikit ya Bu ya, pernah saya kan kelas 6 itu ngajar anak tuh yang laki-laki sama yang perempuan. Kalau yang perempuan kan tumbuh payudara ya Bu ya. Nah, kalau anak laki-laki itu dia pikir semakin dia dewasa itu penisnya tumbuh. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu tuh apa ya, bikin bingung. Kalau penisnya tumbuh saat dewasa, berarti saat masih kecil mereka nggak punya penis dong kan gitu. Jadi ini untuk apa ya, cara berdiskusi kepada anak tuh enaknya seperti apa gitu, barangkali dari sekolah lain, mangga untuk yang lain ada yang ingin di